Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kembali kita bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024. Kita akan membahas Nelly dan OBMD ya. Dipandang dari segi fundamental khususnya value investing. Analisa kita ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Karena setiap investor itu punya pemikiran masing-masing. Dan ini adalah sebagai bahan pertimbangan tambahan ataupun juga edukasi ya. Baik, yang pertama bahwa jika dirasa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ya. Dan juga bagi Anda yang ingin memberikan bantuan untuk pembahasan ini, bisa ditransfer ke nomor rekening yang tersedia ya. Yang pertama ini kita akan membahas Nelly. Kita punya satu data saja ya. Yang pertama keuntungannya ini 28%, termasuk sangat besar ya keuntungannya ya. Lebih dari 1/4. Yang kedua bahwa di harga sekarang 468, kalau kita bandingkan dengan ekuitas atau nilai perusahaan, ada sudah lebih 36% daripada nilai perusahaannya ya. Tetapi untuk maksimal peningkatan harga ini masih ada sekitar 72% lagi peningkatannya ya. Jadi masih ada ruang untuk bertumbuh. Yang kedua, maksimal beli kita ini di 964, berarti masih ada diskon 51%, sehingga bacaan kita untuk saham ini adalah kalau membeli sekarang kita punya diskon 50% dan ada ruang untuk bertumbuh sekitar 72%. Kemudian dari segi dividen PO rasionya yang pertama ya ada penurunan, 2021 68%, 2022 46, sekarang di 30% ya di 2023. Tetapi dari penurunan ini pun ya di 30% ini pun keuntungannya ini sudah 6%. Artinya perusahaan ini ya dividennya besar. Jadi di sini valuasinya murah dan dividennya besar. Kemudian dari segi ketahanan perusahaan ya dari 4 data ini bahwa free cash flow-nya sangat besar 38%, aset lancarnya 2,5 kali, hutang berada di bawah dari 50%. Kemudian untuk perusahaan ini ya saya ada sedikit yang menjadi concern kita bahwa saham yang ada di bursa hanya 15% dan yang non warkat pun hanya 8%. Ini yang menjadi concern kita ya, bahwa untuk perusahaan ini kemungkinan likuiditasnya kecil, dalam artian bahwa nanti volatilitasnya tinggi ya, likuiditasnya kecil sehingga pergerakan harga tidak terlalu besar ya. Mungkin yang terjadi bisa harga naik dengan cepat atau bisa juga harga bergerak sangat kecil ya untuk perusahaan ini. Tetapi untuk simpulan sementara saya bahwa untuk perusahaan ini layak untuk investasi ya. Sekali lagi untuk perusahaan ini kalau menurut saya pribadi layak untuk kita investasi. Kenapa? Karena tadi valuasinya masih murah dan dividennya besar. Namun untuk segi likuiditas perusahaan ini memang kecil ya, agak lamban. Dari berikutnya ya, kalau memang istilahnya kita perlu mencermati lebih lanjut, maka untuk perusahaan ini kalau kita mau mencermati lebih lanjut, non warkatnya ini kita kalau bisa ini meningkat. Tapi mungkin saja nanti non warkatnya meningkat seiring dengan perkembangan harganya. Itu yang pertama ya. Apabila kita misalnya tetap ingin berinvestasi di saham ini, berarti langkah selanjutnya adalah mengecek dividen, mengecek corporate governance-nya ya. Bila nanti corporate governance-nya bagus, maka silahkan dilanjutkan ya. Kalau tidak bagus berarti stop. Tapi kalau bagus berarti kita berinvestasi, tetapi tetap memperhatikan terus perkembangan non warkatnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas yang kedua, OBM Derchem ya. Ini perusahaan yang bergerak di bidang bahan baku, yaitu
dalam pemasok aditif sirkulasi kerugian khusus untuk industri pengeboran global ya. Baik, ini yang pertama, bahwa saya sudah membuat playlist yang linknya sudah saya letakkan di deskripsi. Jadi kalau ingin melihat saham-saham yang sudah saya bahas di triwulan 2, bisa diklik di bagian situ untuk mengetahui selengkapnya ya. Baik, kita akan membahas ada 2 data, triwulan 1 dan triwulan 2. Triwulan 1 ini untungnya 21%, triwulan 2 ini untungnya 16%. Berarti dari segi keuntungan bersihnya ada penurunan sekitar 5% ya. Itu yang pertama. Dari segi nilai buku sekarang bahwa ada kenaikan nilai buku ya. Namun dari segi keuntungan ada penurunan ya. Yang kedua, dari segi harga juga ada penurunan. Kemudian aset lancar turun, hutang ini tetap ya. Kemudian di sini retail bertambah ya, dari 18 menjadi 20%. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, dari segi harga dibandingkan dengan nilai perusahaan, bahwa harga sekarang ini sudah melebihi nilai perusahaannya sekitar 16%. Tetapi untuk maksimal kenaikan harga itu berarti masih ada sekitar 32, berarti sekitar 68% ya. Ada ruang sekitar 68% untuk menuju PBV 2. Kemudian untuk maksimal beli kita punya diskon 31%, sehingga valuasi untuk perusahaan ini kalau kita membeli sekarang ya, misalnya begini, membeli sekarang kita punya diskon 31%, dan untuk maksimal pergerakan harga menuju PBV 2 itu masih ada sekitar 68% ya. Namun perusahaan belum membagikan dividen, sehingga valuasinya yang murah ini tidak terkonfirmasi ya. Jadi untuk perusahaan ini valuasinya memang murah tapi tidak terkonfirmasi ya melalui dividen. Jadi kalau membeli saham ini berarti lebih kepada capital gain berarti ya, bukan ke dividen. Berikutnya dari segi ketahanan perusahaan, ini dari 4 data yang kita dapat semuanya bagus ya. Free cash flow-nya 21%, aset lancarnya 5 kali lipat, hutangnya di bawah 50%. Kemudian dari segi pengendalian juga bahwa ini sangat ideal ya. Saya bilang sangat ideal saja, saya tidak menjelaskan lebih lanjut. Sehingga dari data yang kita dapatkan di sini ya, menurut saya pribadi bahwa perusahaan ini tinggal satu saja lagi ya. Jadi di triwulan berikutnya fokus kita adalah menunggu perusahaan ini membagikan dividen. Karena apa? Karena dari segi kondisi ya, perusahaan sudah untung 16%, kemudian juga free cash flow-nya besar, aset lancarnya besar. Ya, secara logika bahwa seharusnya perusahaan dapat membagikan dividen dengan memenuhi kriteria ya. Coba misalnya kita kasih di sini 30% misalnya, misalnya 30%, maka valuasinya ya dividennya memang agak kecil ya, berarti sekitar 40 di sini ya, sekitar 40% kemungkinan berarti ya. Di sini ya, kalau misalnya sekitar 40%, maka dia menjadi dividen besar ya. Jadi simbolannya untuk ke depan kita tetap di triwulan berikutnya kita menunggu bahwa perusahaan ini membagikan dividen dengan DPR ya, itu ya sekitar 40%-an. Baik,
demikian pembahasan kita untuk dua saham kali ini, yaitu Nelly dan OBMD. Mudah-mudahan bermanfaat, dan ini bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.